Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Halo Tony Cyber, apa kabar? Baik. Pastinya luar biasa ya adik-adik. Yes. Adik-adik, sebelum kita memulai online service hari ini, mari kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Adik-adik yang masih duduk, ayo berdiri. Ayo kita memuji Tuhan. Adik-adik, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Kami ingin memuji Engkau. Yes. Biar setiap gerakan tubuh kami Bapak itu menjadi persembahan Bapak yang berkenan bagi Engkau. Terima kasih Bapak, kami mau memberikan yang terbaik Bapak melalui setiap hal yang kami ekspresikan Bapak. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Amin. 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 Musik.
dalam sekali cintaku dalam sekali. Yes, bener banget adik-adik. Mari kita berdoa adik-adik sebelum kita menyembah Tuhan. Yes. Bapak, benar Bapak, cinta kami Bapak kepada Engkau Bapak dalam sekali Bapak. Yes. Setelah ini Bapak, kami mau mengekspresikan cinta kami Bapak melalui penyembahan yang kami berikan Bapak. Biar menjadi dupa yang harum bagi Engkau Bapak. Biar hadirat-Mu Bapak, hadir Bapak di rumah kami Bapak, di tempat di mana kami berdiri Bapak, biar kami merasakan kehadiran Engkau Bapak yang memerdekakan kami Bapak. Terima kasih Bapak. Mari kita berbahasa roh adik-adik.
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan
sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta
Bapa. Terima kasih Bapa untuk cintamu Bapa. Bapa, kami mau mencintai Engkau Bapa. Kami mau mengenal Engkau Bapa lebih dalam lagi Bapa. Biar melalui firman ini Bapa yang dibagikan hari ini Bapa, Roh Kudus-Mu Bapa menyingkapkan Bapa pengetahuan, pewahyuan yang baru bagi kami Bapa mengenai pengenalan akan Engkau Bapa. Karena kami percaya Bapa waktu kami diajar oleh Roh Kudus-Mu Bapa, Roh Kudus-Mu Bapa memberikan kami pengenalan akan Engkau dengan benar Bapa. Terima kasih Bapa biar kebenaran Bapa yang kami dapatkan Bapa hari ini memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, setiap yang berdoa dan percaya mengatakan amin. Halo adik-adik, balik lagi sama kakak di minggu ini. Nah adik-adik, gimana nih kabar kalian semua? Kalian pastinya baik-baik aja kan? Oh ya, kakak mau tanya nih sama kalian. Kalian sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan minggu ini? Kalau kakak sih, siap dong. Oh ya, sebelum kita mulai online service-nya, kakak mau mengingatkan buat kalian semua untuk jangan lupa menyiapkan alat tulis, Alkitab, dan yang terpenting hati kalian ya adik-adik. Nah, kita ketemu lagi di minggu depan. Enjoy the service and God bless you. Bye-bye. Selamat sore adik-adik semua. Hari ini ketemu lagi sama Miss Rona. Miss Rona akan menyampaikan firman mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang itu adalah suatu peristiwa mujizat yang diperbuat oleh Yesus Kristus yang dicatat di bagian Alkitab Perjanjian Baru. Ya, peristiwa ini secara khusus dicatat di dalam 4 kitab Injil. Ya, ada di Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21, ada di Injil Markus pasal 6 ayat 32 sampai 44, ada di Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17, dan ada di Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Ya. Dikenal dengan sebutan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ya, peristiwa ini adalah terjadi di sebuah daerah di kota yang bernama Betsaida, ya, di sisi timur Danau Galilea. Ya, ada 2 peristiwa penting yang mendorong Yesus untuk berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu ke Danau Tiberias. Ya. Kedua hal yang mendorong itu adalah, pertama, ya, kalau kita baca kisah sebelumnya di Matius itu ada berita kematian mengenai Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya atas perintah Raja Herodes. Yang kedua yaitu kembalinya rasul dari perjalanan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat, ya, atas pengutusan dari Yesus. Ya, setelah Yesus menerima berita kematian Yohanes Pembaptis, ya, serta rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahu kepada Yesus
semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, yaitu murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka, menyingkirlah dari situ untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah orang datang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Segera setelah mendarat di pantai, Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat kesembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ia menerima mereka, dan berkata kepada mereka mengenai kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan kesembuhan. Pada waktu itu hari mulai malam, dan datanglah ke-12 muridnya kepada Yesus dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak yang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepada Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Kata murid-murid kepada Yesus, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Murid-murid lain tidak mendapatkan apa-apa, sehingga mereka hanya dapat menjawab, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Mereka menambahkan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Yesus berkata,
bawalah kemari kepadaku. Lalu kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Maka duduklah orang-orang itu berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya di atas rumput hijau. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat syukur, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka yang duduk di situ, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan mereka makan sampai kenyang, ya. Dan para murid-muridnya masih mengumpulkan sisanya, lebih dari 12 bakul penuh. Adik-adik, ini ajaib, ya. Sesuatu hal yang kita pikir itu mustahil, ya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan bisa buat itu menjadi begitu banyak, dan orang-orang lebih dari 5.000 orang, ya. Misrona yakin lebih dari 5.000 orang, ya. Itu masih ada sisa 12 bakul lebih, ya. Begitu luar biasa. Coba adik-adik pikirkan, ya. Coba adik-adik pikirkan, apa jadinya kalau anak kecil tersebut, ya, tidak mau mengeluarkan atau memberikan 5 roti dan 2 ikannya kepada Tuhan Yesus, ya. Kalau dia tidak mau memberikan, Misrona percaya tidak akan terjadi apa-apa, ya. Mereka akan kelaparan. Tapi dari iman anak kecil ini, ya, dia menyerahkan yang dia punya saat itu, walaupun hanya 5 roti dan 2 ikan, ya. Dan 2 roti dan 5 roti dan 2 ikan itu bisa mengenyangkan orang banyak. Ini memang suatu tindakan yang luar biasa, tindakan yang ajaib. Banyak orang berpikir itu pasti mustahil, ya. Namun dalam kemustahilan, dalam ketidakmungkinan itu, Tuhan sanggup melipat gandakannya sehingga bisa untuk memberkati banyak orang, ya. Jadi Tuhan lagi mengingatkan kepada kita semua, kalau adik-adik, kalau kita mau dipakai Tuhan, mulailah dengan apa yang ada pada kita, ya. Walau kita merasa, ya, saya kan masih kecil, ya, saya belum bisa apa-apa, biasa aja, ya kan? Belum bisa cari uang, belum bisa menghasilkan duit, ya. Masih minta uang jajan sama orang tua, oke? Ya,
adik-adik jangan berpikir seperti itu. Ya, adik-adik diajarin nggak cara berdoa? Ya, adik-adik bisa berdoa bukan? Ya, contoh yang simpel aja, adik-adik. Ya, mulai dari apa yang kita bisa. Oke, kalau adik-adik bisa berdoa, ya, adik-adik bisa mendoakan orang, berdoa untuk orang-orang yang terhilang. Kalau adik-adik melihat orang yang sakit, adik-adik bisa berdoa untuk mereka supaya kesembuhan terjadi. Ya, bukannya adik-adik sudah percaya kepada Yesus, bukannya kita semua sudah percaya kepada Yesus. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, ya, kita punya kuasa, kita punya otoritas. Tuhan sudah memberikannya kepada kita, ya. Dan ketika kita datang kepada orang yang sakit, ketika kita mendoakan mereka, kuasa Tuhan akan bekerja, ya. Atau kita ingat ada teman atau ada saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita bisa berdoa untuk mereka supaya hati mereka dilembutkan dan biar Injil Kerajaan Allah bisa diterima oleh mereka. Ya, adik-adik, kita bisa lakukan sesuatu. Mulai dengan hal yang kecil, berdoa buat mereka. Ya, ya adik-adik, oke? Nah, jadi percaya apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Ya, kalau matematika mengajarkan 1 kurang 1 ya sama dengan 0, benar? Tetapi matematikanya Tuhan, ya, 1 kurang 1 itu bisa jadi 100, ya. Artinya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, kita tidak akan kehilangan, ya, kita akan mendapatkan balasannya dari Tuhan, ya. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia di mata Tuhan, ya. Jadi adik-adik semangat, ya. Kalau mau dipakai Tuhan, jangan merasa saya tidak bisa apa-apa, ya. Mulai dari yang kita bisa, ya. Yang paling gampang adalah berdoa, ya. Doakan orang lain, ya. Doakan teman-teman kita, doakan saudara-saudara kita, ya. Kalau kita melihat ada orang yang membutuhkan, ada orang yang sakit, kita bisa doakan mereka, ya. Mulai dengan hal-hal yang kita bisa, mulai dengan hal-hal kecil yang kita bisa, dan mulai kita lakukan, dan mulai kita melangkah untuk melakukan sesuatu, ya adik-adik. Oke, semangat adik-adik. Oke, nah, saya percaya setiap kita pasti rindu untuk dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Oke, jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, sampai di sini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai Little Disciples, kembali lagi di activity minggu ini. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman yang dibagikan oleh Miss Rona mengenai apa yo? Coba adik-adik tulis lagi di kolom komentar. Tadi kita belajar mengenai apa? Kakak kasih clue nih. Ada 5 roti dan 2 ikan diberikan kepada 5.000 orang. Wah, luar biasa banget ya Tuhan kita bisa memberikan hanya apa yang ada untuk 5.000 orang. Nah, adik-adik pasti udah catat apa yang disampaikan sama Miss Rona tadi kan?
Nah, kalau begitu jangan simpan dulu buku catatannya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama di activity minggu ini. Adik-adik sudah siap? Jika adik-adik sudah siap, langsung tulis di kolom live chat kalau adik-adik sudah siap. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Apa yang mendorong Yesus untuk pergi ke Galilea? Apa yang mendorong Yesus untuk pergi ke Galilea? Nomor 2. Apa yang menggerakkan hati Yesus ketika melihat orang banyak mengikuti dia? Apa yang menggerakkan hati Yesus ketika melihat orang banyak mengikuti dia? Pertanyaan yang ketiga. Menurut adik-adik, mengapa sih Tuhan Yesus saat memberi makan 5.000 orang meminta orang banyak tersebut untuk duduk berkelompok-kelompok? Nah, oke adik-adik, itu saja pertanyaan untuk activity minggu ini. Jangan lupa, jika sudah menjawab pertanyaan dan menulis jawabannya di catatan adik-adik, adik-adik bisa langsung foto dan kirim jawabannya ke nomor WhatsApp dari Cemeri. Oke, siap? Oke, kalau begitu, see you next week. Bye! Hai Little Disciples, kembali lagi di Handcraft minggu ini. Adik-adik sudah siap untuk membuat karya seni yang terbaik buat Tuhan hari ini? Oke, kalau gitu, apa saja yang kita perlukan? Nah, yang pertama, pensil dan penghapus. Oh iya, jangan lupa kertas putih ya adik-adik. Kemudian, alat mewarnai. Adik-adik bisa pakai pensil warna, krayon, spidol, atau apapun alat mewarnai yang adik-adik miliki di rumah. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai. Nah, pertama-tama adik-adik bisa buat gambar bakulnya. Kemudian gambar rotinya. Nah, adik-adik masih ingat nggak di cerita tadi ada berapa? Ada 5 ya adik-adik. Kemudian adik-adik buat lambang plus dan gambar berapa ikan? Yes, 2 ikan. Kemudian adik-adik gambar lambang sama dengan dan tulis di bawahnya sisa 12 bakul penuh. Nah, kemudian adik-adik gambar tangan. Kakak tahu sih ini bagian yang paling sulit, tapi kakak percaya adik-adik bisa kok bikin. Gak harus sama kok adik-adik. Yang penting gambarnya seperti tangan ya adik-adik. Nah, jika sudah selesai, bisa langsung kita warnai. Selesai. Nah, itu tadi adik-adik handcraft kita minggu ini. Kakak percaya karya yang adik-adik buat hasilnya bagus-bagus karena adik-adik sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jika adik-adik sudah selesai, bisa langsung mengirimkan foto dari karya adik-adik ke nomor WhatsApp dari Cemeri, oke? See you next week. Bye. Halo adik-adik Disciples, gimana kabar adik-adik semuanya? Pastinya adik-adik selalu sehat selalu
dan bersukacita selalu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Adik-adik dimanapun adik-adik berada, selalu jaga kesehatan dan kondisi adik-adik semua ya. Oke adik-adik, pada minggu ini Koko punya suatu hal yang baru nih adik-adik semua. Koko pengen tahu seberapa paham dan seberapa ingat adik-adik semua tentang firman yang selalu bagikan tiap minggunya di online service Total Disciples kita. Maka itu, Koko mengadakan quick test atau tes cepat atau juga bisa disebut quiz. Tenang adik-adik, quiznya gampang kok. Adik-adik tinggal tebak nih, tinggal pilih dari antara gambar yang Koko berikan kepada adik-adik semua, manakah yang menurut adik-adik jawabannya yang paling tepat? Oke adik-adik semuanya, sudah siap semuanya? Mari kita mulai kuisnya. Let's go! Soal pertama. Dari antara kedua gambar di samping Koko ini, yang manakah yang menunjukkan gambar Yesus sedang memikul salib? Koko kasih waktu ya adik-adik, 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Jawaban yang benar adalah yang B adik-adik. Oke, soal berikutnya. Soal yang kedua. Dari antara kedua gambar ini, yang manakah yang menunjukkan Yesus sedang menunggangi keledai? 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Jawaban yang benar adalah yang A adik-adik. Oke adik-adik, soal yang terakhir. Dari antara kedua gambar ini, manakah gambar yang menunjukkan Yesus membangkitkan Lazarus? Ayo yang mana adik-adik? 5, 4, 3, 2, 1. Habis waktunya. Yang benar adalah yang B adik-adik. Oke adik-adik, itulah kuis cepat kita. Dan seberapa banyak adik-adik menjawab dengan benar? Adik-adik bisa tulis di kolom komentar ya. Oke adik-adik, itulah kuis kita. Selanjutnya kita akan ngapain ya? Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 6. Mari adik-adik semuanya kita hafalkan bersama-sama. Sudah siap ya adik-adik semuanya? Mari kita mulai. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, adik-adik disciples, dari ayat firman Tuhan ini kita jelaskan bahwa betapa pentingnya kita semua untuk baca firman adik-adik. Karena Yesus telah sumber mata air yang gak pernah bisa kering adik-adik. Setiap orang yang mencari wajahnya akan dipuaskan. Begitu juga sama dengan ayat ini adik-adik. Yang bilang, berbahagialah setiap orang yang lapar dan haus mencari kebenaran. Maka ia akan dipuaskan. Nah, adik-adik disciples, bagaimana dipuaskannya? Itulah kenapa pentingnya kita semua harus merasakan sendiri adik-adik. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan supaya kita semua bisa mengalami dipuaskan dalam hadiratnya Tuhan, adik-adik semua. Oke adik-adik disciples, itulah ayat firman Tuhan kita pada hari ini. See you next time. God bless you adik-adik. Have a blessed Sunday. Bye-bye. Hai Little Disciples, kita berjumpa lagi di minggu ini. Nah adik-adik semuanya, kakak mau bawain pengumuman nih. Pengumuman yang pertama yaitu absen online di kolom live chat ataupun di kolom komentar. Nah adik-adik usahakan setiap minggunya hadir tepat waktu ya, yaitu jam 5 sore.
pengumuman yang kedua, yaitu mengerjakan aktivitas yang sudah para kakak berikan. Nah, pengumuman yang ketiga, yaitu akan ada doa revival setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Kakak dorong untuk adik-adik ikut doa bareng-bareng ya. Nah, adik-adik, pengumuman minggu ini sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye!